Selamat siang kepada rekan sejawat semua yang sudah bergabung. Terima kasih sudah ikut bergabung pada acara webinar kita pada siang hari ini dengan judul Dukungan Nutrisi bagi Anak Alergi Sedang Berat. Dengan subtema adalah mengenal formula asam amino. Pada siang hari ini kita sudah bergabung narasumber kita Dr. Molly Dumakuri Oktarina, spesialis anak konsultan. Selamat siang Dr. Molly. Baik. Ya, selamat siang, Dr. Andi. Terima kasih dok sudah bergabung untuk memberikan kita pencerahan dan pemaparan materi pada siang hari ini dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, rekan sejawat, perkenankan saya memperkenalkan diri saya Dr. Andi Marsali yang akan menjadi host dan moderator pada acara sesi ilmiah kita pada siang hari ini. Pertama, kita akan lihat dulu untuk agenda acara kita pada siang hari ini dan cara untuk mendapatkan SKPID. Sesi ilmiah kita pada siang hari ini sudah mendapatkan sertifikasi ID SKP sebanyak 2 poin dengan cara yaitu download aplikasi Alomedica, registrasikan diri Anda, kemudian klik dan buka judul dari SKP kita yaitu Dukungan Nutrisi bagi Anak Alergi Sedang Berat, mengenal formula asam amino, baca artikelnya, selesaikan post-test. Jika tersedia, sertifikat SKP akan langsung bisa diperoleh para rekan sejawat. Post-test SKP online ini dapat diakses setelah webinar ini selesai. Jadi setelah webinar selesai, langsung mendapatkan SKP dengan mengerjakan post-testnya. Sekarang sudah tersedia, rekan sejawat, Alomedica di Google Play dan juga di iOS. Jadi ayo para pengguna Apple, para pengguna iPhone bisa langsung mengerjakan post-test dan mendapatkan sertifikatnya sekarang. Baik, susunan acara kita selanjutnya adalah kita mulai dengan pembukaan. Kita akan bacakan nanti untuk kode etik kedokteran Indonesia sesuai dengan peraturan dari PBID. Kemudian sesi ilmiah kita akan dimulai selama 30 menit dibawakan oleh Dr. Molly Dumakuri Oktarina, spesialis anak konsultan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kita akan tutup dan ada video edukasi nanti setelah selesai acara ini. Adapun jika ada pertanyaan dari rekan sejawat, mohon untuk dimasukkan di kotak Q&A dan akan dibuka setelah presentasi narasumber selesai dengan membacakan sesi-sesi pertanyaan dan juga pertanyaan dari rekan sejawat semua. Adapun rekan sejawat nanti juga dapat raise hand untuk menanyakan langsung kepada Dr. Molly Dumakuri Oktarina setelah sesi ilmiah beliau. Baik, saya akan lanjutkan dengan materi etik dan keselamatan pasien sesuai dengan SK PBID untuk membacakan mengenai kode etik dan juga keselamatan pasien. Nah, ini adalah 21 kewajiban dokter, ya, ada 4 sub bagian, yaitu kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat, dan yang terakhir kewajiban terhadap diri kita sendiri. Oke, untuk lengkapnya dapat di-download di tautan berikut bit.ly/kode etik strip id. Nah, ini adalah standar keselamatan pasien yang ada di rumah sakit umumnya. Ada 6 sasaran keselamatan pasien yang tentunya juga meliputi hak, kemudian pendidikan, keselamatan, metode, kepemimpinan, dan juga komunikasi. Baik, kita akan lanjut kepada sesi ilmiah kita pada hari ini, yaitu dukungan nutrisi bagi anak alergi sedang berat, mengenal formula asam amino. Mohon izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Dr. Molly. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran UI pada tahun 2003. Beliau menyelesaikan pendidikan program dokter spesialis anak dari FKUI tahun 2009. Dan beliau menyelesaikan pendidikan konsultan alergi imunologi anak dari FKUI pada tahun 2016. Sekarang beliau berpraktek di Rumah Sakit MMC, Metropolitan Medical Center Kuningan, Jakarta. Dan dalam bidang organisasi, beliau juga sebagai sekretaris Unit Kerja Alergi Imunologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Cabang DKI Jakarta. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memanggil Dr. Molly untuk memulai sesi presentasinya kepada hampir 700 dokter yang sudah mendaftar pada siang hari ini. Silakan Dr. Molly, waktu untuk presentasi selama 30 menit ke depan. Ya, terima kasih Dr. Andi. Saya coba share screen ya. Silakan dokter. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah dok. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sejawat semua. Senang sekali kita bisa bertemu siang ini walaupun secara daring. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Pada siang ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal asam amino sebagai dukungan nutrisi pada alergi susu sapi berat.
Sebelum saya mulai materi ini, saya ingin menyatakan bahwa materi ini tidak ada konflik kepentingan dengan pihak manapun. Sebagaimana kita telah pahami bersama bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak ada masa penting yang menentukan masa di akan datangnya. Masa penting ini dikenal dengan periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dihitung sejak terjadinya konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Apapun yang dialaminya, apapun yang dilakukan terhadapnya, dan apapun yang diberikan untuk dimakannya selama periode ini akan memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut di masa yang akan datang. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyuguhkan sebuah ilustrasi kasus, mengajak teman-teman bersama untuk saling berdiskusi. Kasusnya adalah seorang bayi berusia 5 bulan. Sejak 2 bulan yang lalu terdapat kulit kemerahan di sekitar wajah dan semakin meluas. Lesi kemerahan juga terdapat pada tungkai. Lesi kemerahan tersebut timbul setelah bayi mendapat imunisasi. Bayi masih tampak baik walaupun lebih sering rewel. Tidak ada demam, buang air kecil dan buang air besarnya juga masih baik. Ibu dan bapaknya memiliki riwayat asma. Bayi mendapat ASI eksklusif sampai usia 2,5 bulan, tetapi kemudian ditambah susu formula. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira nih, apa diagnosis yang paling tepat pada bayi ini? A. Dermatitis atopik, B. Skabies, C. Acne neonatorum, atau D. Dermatitis kontak. Silakan dijawab teman-teman. Ya, sudah ada Mungkin sudah 71% yang menjawab, dokter. ya. Ingin ditunggu? 72%. Kita boleh tampilkan hasilnya mungkin, dok? Iya. Oke. Kita selesaikan ini ya. Sebagian besar 94% yang menjawab jawabannya adalah dermatitis atopik. Ya, saya matikan dulu. Dan jawabannya ya, diagnosis yang paling tepat memang pada kasus ini adalah dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu sendiri merupakan penyakit inflamasi kulit kronik yang tersering pada anak, khususnya pada bayi, yaitu ditandai dengan adanya lesi kulit kemerahan, kering, eksudasi, dan juga disertai rasa gatal. Pada kasus ini, diagnosis lainnya dirasa tidak tepat untuk dialami pada kasus tersebut. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Kira-kira apa yang bisa kita curigai sebagai penyebab dermatitis atopik pada kasus ini? A. Gigitan serangga. B. Efek samping imunisasi. C. Alergi susu sapi. D. Semua salah. Atau E. Semua benar. Silakan teman-teman. Wah, semangat sekali nih, dok. Teman-teman sejawat semua, dok. Sudah lebih 60%, dok, yang menjawab. Ya. Ini sudah 70%. Ayo rekan-rekan sejawat semua untuk memberikan jawabannya dari soal Dr. Molly. 75%, dok. Kita akan akhiri dalam 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Ya, 70% yang menjawab, dari yang menjawab jawabannya adalah alergi susu sapi. Apakah kira-kira penyebab yang paling memungkinkan bisa kita curigai pada kasus ini adalah alergi susu sapi? Dan ternyata iya, dibanding
gigitan serangga, efek samping imunisasi tentunya tidak memberikan hal seperti ini, maka alergi susu sapi dapat kita curigai sebagai penyebab terjadinya dermatitis atopik pada kasus ini. Ternyata alergi memang merupakan salah satu faktor kejadian pada dermatitis atopik, selain adanya faktor gangguan sawar kulit dan faktor infeksi. Ya, saya yakin teman-teman semua sudah sering sekali mendengar, bahkan mungkin sudah sangat paham definisi alergi susu sapi. Di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa alergi susu sapi adalah suatu reaksi hipersensitivitas yang diperantarai secara imunologis baik melalui imunoglobulin E dan atau non-imunoglobulin E terhadap tentunya sesuai dengan namanya alergi susu sapi, maka penyebabnya adalah protein susu sapi. Dengan kata lain, sistem kekebalan tubuh terlalu sensitif terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Dalam hal ini adalah protein susu sapi, sehingga tubuh memberikan reaksi yang berlebihan. Selain faktor pajanan alergen, dalam hal ini adalah protein susu sapi, ada faktor riwayat keluarga yang bisa meningkatkan faktor risiko seorang anak mengalami alergi susu sapi secara khusus atau alergi secara umum. Semakin banyak anggota keluarga yang mengalami penyakit alergi, maka semakin tinggi pula seorang anak memiliki risiko terhadap penyakit alergi. Dan teman-teman bisa melihat di kolom kiri bawah, di situ dijelaskan bahwa jika kedua orang tua memiliki manifestasi atau penyakit alergi yang sama, risiko alergi pada anaknya akan lebih tinggi lagi. Ya, seperti pada kasus ini, ibunya mengalami asma dan ayahnya juga mengalami asma. Gejala alergi susu sapi sangat beragam dan bisa mengenai beberapa organ. 50-60% bisa mengenai saluran pencernaan, bisa juga mengenai kulit, dan 20-30% bisa mengenai saluran pernafasan. Pada saluran pencernaan yang bisa ditemui adanya kolik, muntah, diare, konstipasi, atau BAB berdarah. Pada kulit bisa ditemui adanya dermatitis atopik, urtikaria, atau angioudem. Sementara pada saluran pernafasan bisa terlihat adanya pilek alergi, batuk kronis, atau napas yang berbunyi. Perlu diingat bahwa gejala alergi susu sapi ini seringnya tumpang tindih antara satu gejala dengan gejala yang lainnya dan bisa juga bermanifestasi secara sistemik, yaitu berupa shock anafilaktik. Dari berbagai macam gejala alergi susu sapi yang telah disebutkan tadi, ternyata memang dermatitis atopik merupakan gambaran klinis tersering pada bayi yang mengalami alergi susu sapi, yaitu sekitar 35%. Alergi susu sapi diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu alergi susu sapi yang diperantarai oleh imunoglobulin E dan non-imunoglobulin E. Yang membedakannya adalah dari onset kejadiannya. Pada yang IgE mediated, onset gejalanya bisa segera setelah terpajan protein susu sapi sampai 2 jam setelah pajanan protein susu sapi. Sementara pada yang non-IgE mediated, onsetnya bisa berlangsung 2-72 jam sejak pajanan protein susu sapi. Artinya onsetnya lebih lama dibandingkan pada yang IgE mediated. Secara klinis, yang IgE mediated bisa berupa urtikaria akut, angioudem, dermatitis, muntah, ataupun anafilaksis. Sementara pada non-IgE mediated, klinisnya bisa berupa kolik, enterokolitis, dan juga masih bisa berupa dermatitis. Berdasarkan ringan dan beratnya gejala alergi susu sapi,
alergi susu sapi juga dibagi menjadi 2 golongan, yaitu alergi susu sapi dengan gejala ringan sedang dan gejala berat. Pada alergi susu sapi gejala ringan sedang dapat kita temui adanya regurgitasi berulang, muntah, diare, dan gangguan saluran pencernaan yang tidak berat. Dan juga pada kulit bisa kita temui adanya dermatitis atopik, tentunya yang ringan, kemudian ada angioödem dan urtikaria. Dan pada saluran pernafasan bisa kita temui adanya pilek, batuk kronik, dan mengi. Sementara gejala alergi susu sapi yang berat umumnya terjadi tentunya lebih berat. Bahkan karena gejalanya terus berlangsung sehingga menimbulkan efek yang lebih lanjut. Pada diare dan regurgitasi misalnya sudah menimbulkan adanya defisiensi nutrisi sehingga terjadi gagal tumbuh atau anemia defisiensi besi. Kemudian pada kulit yang ditemui adalah dermatitis atopik yang berat. Lesinya lebih berat dan lesinya tentunya lebih luas. Kemudian pada saluran pernafasan bisa kita temui adanya laringoödem akut atau obstruksi saluran pernafasan, dan pada sistemik dapat ditemui shock anafilaksis. Alergi susu sapi ternyata tidak hanya berdampak pada anak yang mengalaminya, tetapi juga bisa berdampak pada keluarga dan ekonomi. Pada anak yang mengalami alergi susu sapi, bisa mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya tadi anaknya mengalami defisiensi nutrisi akibat diare dan muntah yang terus berlanjut sehingga terjadi gagal tumbuh dan pertumbuhannya terganggu. Pada anak alergi juga umumnya misalnya pada dermatitis atopik disertai dengan rasa gatal. Rasa gatal ini sangat mengganggu kualitas hidupnya, mengganggu pola tidurnya, yang secara tidak langsung akan mengganggu perkembangannya. Selain itu, alergi susu sapi juga memberikan dampak pada kualitas kehidupan keluarga, karena tidak hanya bayi yang mengalami stres, tapi orang tua juga mengalami stres. Akhirnya orang tua, khususnya ibu, bisa mengalami gangguan psikososial, bingung, stres, kenapa anaknya kok gejalanya muncul lagi, hilang, muncul, dan tiada hentinya. Selain pada anak dan orang tua, alergi susu sapi juga berdampak pada ekonomi, khususnya ekonomi keluarga. Karena mau tidak mau, pada anak yang mengalami alergi susu sapi, keluarga harus mengeluarkan ekstra biaya untuk berobat, untuk pemeriksaan bila diperlukan, untuk akomodasi, dan segala hal yang berhubungan dengan gejala penyakitnya. Tapi sayangnya, fakta yang ada, diagnosis alergi susu sapi, penegakannya tidak semudah yang kita bayangkan atau yang seperti teori. Pada kenyataannya, banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan diagnosis alergi susu sapi. Hal ini disebabkan karena alergi susu sapi tidak memiliki gejala spesifik atau gejala patognomonik. Kemudian gejalanya juga bisa berupa hanya satu gejala atau bercampur dengan gejala lainnya yang bukan alergi susu sapi. Dan gejalanya juga bisa melibatkan satu atau lebih dari satu organ pada bayi. Misalnya seorang anak memiliki dermatitis atopik pada kulit, tetapi juga mengalami diare pada saluran pencernaan. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Apakah diagnosis baku emas pada alergi susu sapi? A. Tes bandul, B. Tes imunoglobulin G, C. Tes analisis rambut, dan D. Eliminasi provokasi. Silakan dijawab, teman-teman. Baku emas. Nah, ini menarik nih, Dok. Iya. Udah 50% menjawab dan 2 jawabannya, dokter. 55%, 60%. Oke, rekan-rekan sejawat, ayo dimohon masukkan jawab. Tipis ya. Iya, dokter. Perbedaannya tipis, teman-teman. Wow. Tidak apa, nanti kita akan jelaskan. Ya, sudah ada 66% yang menjawab. Kita akan tutup dalam waktu 5, 4,
3, 2, 1. Iya, jawaban teman-teman yang menjawab provokasi sebesar 49% dan hanya berbeda 1% teman-teman menjawab tes imunoglobulin G. Oke. Perlu diingat bahwa diagnosis baku emas atau standar emas pada alergi susu sapi adalah pemeriksaan, eliminasi, dan provokasi. Landasan untuk mendiagnosis alergi susu sapi memang harus tetap berdasarkan riwayat alergi dan riwayat orang tua juga dengan pemeriksaan klinis. Tetapi harus diikuti dengan diet eliminasi dan provokasi yang direncanakan. Memang bila diperlukan, uji atau pemeriksaan alergi bisa kita lakukan, tapi itu hanya berupa uji skin prick test atau uji cungkil kulit atau pemeriksaan imunoglobulin E yang spesifik. Hal ini pun dilakukan apabila kita yakin gejala yang dialami anak tersebut adalah termasuk golongan yang IgE mediated. Sementara tes-tes lainnya seperti tes bandul, tes resonansi, analisis rambut maupun tes imunoglobulin G, sampai saat ini belum ada data bukti klinis yang bisa memastikan bahwa tes-tes tersebut berguna atau bermanfaat dalam penegakan diagnosis alergi susu sapi secara khusus maupun alergi secara umum, apalagi untuk digunakan sebagai tata laksana. Jadi, pada alergi secara khusus, imunoglobulin yang berperan adalah IgE, bukan IgG. Berikut adalah alur diagnosis alergi susu sapi yang saya ringkas saja. Apabila kita atau teman-teman menemui seorang anak yang kita curigai ini mengalami alergi susu sapi, tentunya hal ini harus berdasarkan riwayat klinis, gejala dan tanda yang dialaminya, dan juga adanya riwayat atopi pada keluarga. Kita sudah curiga alergi terhadap protein susu sapi. Maka yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan proses eliminasi, yaitu bayi atau anak tidak boleh mendapat pajanan protein susu sapi. Kalau bayinya masih mendapatkan ASI, maka ASI-nya diteruskan. Ibunya yang diminta untuk tidak mengkonsumsi produk protein susu sapi dan turunannya. Tetapi kalau misalnya bayi tersebut memang terpaksa tidak mendapat ASI, misalnya dia mendapatkan formula susu sapi standar, maka formulanya harus dirubah menjadi formula yang sesuai dengan gejalanya. Apabila gejalanya ringan sedang, bisa kita pilih untuk eliminasi, kita ganti formulanya menjadi formula hidrolisat ekstensif. Dan kalau pada gejala alergi yang berat, difikirkan kita untuk memberikan formula asam amino, tetapi tetap harus dirujuk kepada dokter spesialis anak konsultan. Apabila setelah proses eliminasi yang dilakukan selama 2-4 minggu telah selesai, kita observasi. Setelah observasi dilihat, apabila selama eliminasi tidak ada perbaikan, maka kemungkinannya bisa satu, anak tersebut tidak mengalami alergi susu sapi. Atau yang kedua, anak tersebut mungkin mengalami alergi yang lain. Atau yang ketiga, apabila anak tersebut mendapatkan formula hidrolisat ekstensif sebelumnya, bisa kita ganti menjadi formula asam amino. Tetapi kalau pada ASI tentunya tidak ya. Berarti anak tersebut tidak mengalami alergi. Tetapi apabila terjadi perbaikan setelah eliminasi 2-4 minggu, kita lakukan kembali provokasi, artinya pengenalan kembali protein susu sapi dan kemudian dilihat lagi. Kalau gejalanya muncul lagi setelah perbaikan, maka diagnosis alergi susu sapi bisa kita tegakkan. Tetapi kalau ternyata tidak muncul, maka bisa dipikirkan hal ini bukan
alergi susu sapi. Seperti halnya tata laksana pada alergi secara umum, maka tata laksana alergi susu sapi khususnya tata laksana nutrisinya adalah menghindari pajanan atau asupan protein susu sapi dan semua produk keturunannya. Pertanyaan lagi teman-teman. Misal pada seorang anak dengan gejala alergi susu sapi berat, apakah pilihan nutrisi utamanya? A. Air susu ibu. B. Formula hidrolisat parsial. C. Formula hidrolisat ekstensif. D. Formula asam amino. Dan E. Formula soya. Silakan dijawab teman-teman. Iya. Sebanyak 40% teman-teman yang menjawab, jawabannya adalah air susu ibu. Tetapi masih ada 36% yang menjawab formula asam amino dan lainnya formula yang lainnya. Sekali lagi juga perlu diingat oleh teman-teman bahwa pada anak dengan gejala alergi susu sapi, baik yang ringan maupun yang berat atau bahkan pada anak yang tidak mengalami gejala alergi susu sapi, maka pilihan nutrisi utamanya adalah air susu ibu. Kenapa? Karena air susu ibu ini sudah yang paling lengkap nutrisinya. Tetapi pada pertanyaan berikutnya, pada seorang anak dengan gejala alergi susu sapi berat yang tidak bisa mendapat ASI, maka pilihan nutrisinya adalah A. Tetap misalnya air susu ibu, walaupun tidak bisa. B. Formula hidrolisat parsial. C. Formula hidrolisat ekstensif. D. Formula asam amino. Dan E. Formula soya. Silakan teman-teman menjawabnya. Saya cukup sih, Om. Oke, thank you, Om. Thank you semua. Iya, terima kasih atas jawabannya. Sebesar atau sebanyak 67% teman-teman yang menjawab formula asam amino. Jadi memang pada anak yang terpaksa tidak bisa mendapat ASI, maka kita tidak bisa memaksakan untuk mendapatkan ASI. Sehingga pilihannya pada anak tersebut apabila ia mengalami gejala alergi susu sapi berat, pilihan formulanya adalah formula asam amino. Berikut adalah alur tata laksana untuk alergi susu sapi berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Alur ini dijalankan tentunya setelah diagnosis alergi susu sapi telah ditegakkan secara tepat dan sesuai. Jadi, pada anak yang mengalami alergi susu sapi atau telah didiagnosis sebagai alergi susu sapi, maka yang dilakukan adalah harus menghindari pajanan atau asupan segala macam makanan maupun minuman yang mengandung protein susu sapi dan segala macam produk keturunannya. Obat-obatan hanya diberikan hanya sesuai indikasi klinis dan berdasarkan gejala yang ada pada masing-masing anak. Apabila anak tersebut masih mendapatkan ASI, maka ASI tidak perlu dihentikan.
ASI harus tetap dilanjutkan. Tetapi dengan catatan, ibu yang menyusui diminta untuk pantang atau restriksi diet terhadap asupan makanan dan minuman yang mengandung protein susu sapi dan semua produk turunannya. Tetapi apabila pada kondisi tertentu, misalnya alasan medis, seorang anak memang tidak bisa mendapatkan ASI dan sebelumnya telah mendapat formula, atau misalnya formula susu sapi standar, maka formulanya harus diganti berdasarkan berat ringannya gejala alergi susu sapi. Apabila gejalanya ringan sedang, maka berikanlah anak tersebut formula hidrolisat ekstensif. Tetapi tetap harus diobservasi. Kalau misalnya setelah pemberian ini pada tata laksana anak tersebut tetap mengalami perbaikan, maka formula hidrolisat ekstensif tetap diteruskan. Tetapi kalau ternyata pada satu saat tidak ada perbaikan atau gejalanya muncul lagi dengan pemberian formula hidrolisat ekstensif, maka formulanya harus diganti kepada formula asam amino. Begitu juga dengan anak dengan alergi susu sapi yang mengalami gejala berat. Maka pilihan pertamanya adalah pemberian formula asam amino. Tetapi teman-teman juga bisa mengingat bahwa bila ada masalah dana atau ketersediaan susu hidrolisat ekstensif, maka sebagai alternatifnya dapat kita berikan formula isolat protein kedelai atau formula soya. Tentunya harus disertai edukasi kepada keluarga bahwa masih ada kemungkinan alergi terhadap formula kedelai. Dan ini hanya bisa pada gejala yang ringan sedang. Dan pada saat anak telah masuk periode mengenal makanan atau mendapat makanan padat atau makanan pendamping ASI, maka berikanlah makanan yang tetap bebas dari produk atau protein susu sapi. Apabila diberikan produk olahan, maka keluarga diminta untuk memperhatikan label makanan tersebut. Tadi jawabannya adalah ASI eksklusif hingga 6 bulan. Bisa sampai 4 atau 6 bulan dan dapat diteruskan 2 tahun. Tentunya dengan makanan pendamping. Kenapa ASI? Anak ASI banyak kaya mengandung nutrisi yang sudah lengkap. ASI sudah mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, elektrolit, semuanya lengkap untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam ASI juga sudah mengandung probiotik yang baik tentunya dan prebiotik yang berguna untuk perkembangan sistem imunnya. Sehingga pada anak dengan alergi susu sapi, baik yang ringan maupun yang berat atau anak yang tidak mengalami gangguan alergi sekalipun, pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan sangat diutamakan dan menjadi nutrisi utama pada semua bayi. Tetapi tidak semua bayi ternyata beruntung bisa mendapatkan ASI karena pada kondisi tertentu, misalnya alasan medis atau alasan sosial, misalnya ibunya yang meninggal, bayi itu tidak memungkinkan mendapat ASI dan mengalami alergi susu sapi, maka direkomendasikan memberikan formula hipoalergenik. Ada jenis-jenis formula yang beredar. Tentunya formula yang berbasis protein susu sapi. Teman-teman bisa melihat dari kiri sampai yang kanan. Ada yang namanya formula susu sapi standar. Ini protein susu sapinya masih utuh, rantainya masih panjang, berat molekulnya juga masih besar. Kemudian ada yang namanya formula susu sapi hidrolisat parsial, artinya protein susu sapinya sudah terpotong sebagian, tapi tidak secara ekstensif atau sempurna. Dan kemudian ada yang namanya formula hipoalergenik, yaitu formula yang apabila diberikan tidak akan memberikan reaksi alergi pada 90 bahkan 95% anak dengan alergi susu sapi. Formula hipoalergenik ini terdiri dari dua, yaitu protein hidrolisat ekstensif yang merupakan pilihan pertama untuk bayi dengan alergi susu sapi
gejala ringan sedang, dan formula asam amino yang menjadi pilihan utama untuk bayi dengan alergi susu sapi berat atau tidak mengalami perbaikan dengan pemberian formula hidrolisat ekstensif. Berikut adalah tabel yang saya coba rangkum dari berbagai organisasi alergi, baik itu dari World Allergy Organization ataupun dari organisasi di Eropa dan Australia mengenai pilihan formula pada tata laksana alergi susu sapi. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa apabila gejalanya ringan atau sedang, maka pilihan pertamanya adalah formula hidrolisat ekstensif. Kecuali kalau dengan pemberian ini tidak memberikan perbaikan, maka dipilih pilihan kedua adalah asam amino. Tetapi pada kondisi gejalanya berat atau justru yang mengancam jiwa seperti anafilaksis, maka pilihan utamanya adalah formula asam amino. Lantas sebenarnya kapan kita menggunakan atau mempertimbangkan pemberian asam amino pada terapi alergi susu sapi? Pada suatu penelitian telaah sistematik yang diadakan pada 2007 pada anak-anak yang mengalami alergi susu sapi, disimpulkan bahwa pemberian asam amino efektif pada kelompok anak dengan gangguan pencernaan non-IgE mediated seperti sindroma gastroenterokolitis, sindroma proktitis, atau juga efektif pada anak dengan gagal tumbuh, dermatitis atopik berat, ataupun pada kelompok anak yang memiliki gejala alergi susu sapi walaupun masih mendapatkan ASI. Kemudian pada tahun 2016, sebuah penelitian juga menyimpulkan bahwa bayi alergi dengan berat badan kurang yang tidak memberikan perbaikan dengan formula hidrolisat ekstensif mengalami penambahan berat badan dan perbaikan gejala. Dalam penelitian ini, perbaikan gejala yang diukur adalah gejala dermatitis atopik, muntah, dan diare setelah pemberian formula asam amino selama 12 minggu. Kemudian, EPSGAN atau the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition pada tahun 2012 sudah menyimpulkan bahwa formula asam amino dapat diberikan pada bayi dengan alergi susu sapi yang gejalanya tidak membaik dengan pemberian formula hidrolisat ekstensif selama 2-4 minggu. Dan juga bisa diberikan pada alergi susu sapi gejala berat atau mengancam jiwa seperti anafilaksis. Sehingga apabila kita simpulkan atau kita rangkum, terdapat 7 tanda waspada pada seorang anak dengan alergi susu sapi untuk kita pertimbangkan pemberian formula asam amino. Yaitu yang pertama, gejalanya tidak membaik dengan pemberian formula hidrolisat ekstensif selama 2-4 minggu. Kemudian yang kedua adalah apabila anak tersebut memiliki gangguan pertumbuhan atau gagal tumbuh. Karena ada satu penelitian menyimpulkan bahwa anak yang mengalami gagal tumbuh yang diberikan formula asam amino memberikan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang lebih baik dibanding kelompok anak yang mendapatkan formula hidrolisat ekstensif. Kemudian yang ketiga, yaitu pada anak yang memiliki tidak hanya alergi susu sapi, tapi anak tersebut memiliki alergi terhadap beberapa jenis makanan. Misalnya, selain anak tersebut alergi susu sapi, anak tersebut juga mengalami alergi terhadap telur. Maka pemberian formula asam amino pada kondisi ini dapat dipertimbangkan. Karena pada anak yang mengalami alergi pada beberapa jenis makanan, umumnya cenderung gejalanya berat. Yang keempat adalah pada anak dengan gejala gastrointestinal berat. Hampir sama yang kelima pada anak dengan gejala dermatitis atopik berat. Dan keenam pada anak dengan alergi susu sapi yang gejalanya muncul atau timbul
saat pemberian ASI. Tetapi perlu diingat lagi bahwa hal ini tidak menyingkirkan bahwa atau menyangkal bahwa pemberian ASI tetap menjadi faktor atau menjadi pilihan utama. Tetapi dapat difikirkan apabila ibu yang menyusui tidak bisa melakukan restriksi diet secara ketat. Ibunya nggak bisa lepas atau terhindar dari asupan protein susu sapi. Maka pemberian formula asam amino dapat dipikirkan. Dan yang ketujuh, pada anak dengan riwayat anafilaksis. Secara umum dapat kita rangkum lagi bahwa formula asam amino dapat kita pertimbangkan pada anak dengan alergi susu sapi yang satu, tidak membaik dengan formula hidrolisat ekstensif. Kemudian yang kedua, mengalami gejala alergi susu sapi yang berat. Dan ketiga, mengalami gejala alergi susu sapi yang mengancam jiwa. Setelah anak dengan alergi susu sapi kita tata laksana sesuai kondisinya, maka kita perlu memberikan atau melakukan evaluasi. Hal ini bisa dilakukan minimal 6 bulan setelah tata laksana atau pada usia 9 bulan atau yang ideal bisa pada usia 1 tahun. Yang kita lakukan adalah kita mengulang uji provokasi, yaitu memperkenalkan kembali protein susu sapi pada anak tersebut. Apabila gejalanya tidak ada, maka anak tersebut dapat diberikan kembali protein susu sapi. Tetapi kalau misalnya gejalanya masih ada, maka eliminasi harus tetap dilanjutkan dan dievaluasi kembali pada 6 bulan berikutnya. Kenapa? Karena ternyata alergi susu sapi tidak bertahan sampai dewasa. Sebagian besar akan mengalami yang namanya toleransi. Pada tahun pertama sekitar 45-55% anak yang dulunya mengalami alergi susu sapi sudah mengalami toleransi. Artinya tidak lagi mengalami gejala apabila mengkonsumsi protein susu sapi. Dan pada tahun kedua angkanya meningkat 60-75%. Bahkan sampai tahun ketiga hampir 90% anak yang dulunya mengalami alergi susu sapi sudah mengalami toleransi. Sebagai simpulan, nutrisi adalah faktor terpenting dalam tata laksana alergi susu sapi. Dan nutrisi yang terbaik, nutrisi yang paling lengkap, dan nutrisi satu-satunya adalah air susu ibu. Tetapi pada kondisi di mana ASI memang tidak bisa diberikan, maka pada bayi alergi susu sapi yang mengalami ini, dalam kondisi ini, pilihan formulanya adalah formula hipoalergene. Dan formula asam amino dapat diberikan pada bayi alergi susu sapi dengan gejala berat atau tidak membaik dengan pemberian formula hidrolisat ekstensif atau pada gejala yang mengancam jiwa. Sebelum saya tutup materi, saya ingin mengundang teman-teman untuk mengikuti seminar secara daring yang diadakan UKK Alergi Imunologi IDAI yang akan diadakan lusa 28-30 November secara langsung, dan ada sesi rekaman yang bisa diunduh atau dilihat, diakses sampai tanggal 30 Desember. Registrasi bisa dilakukan melalui link berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Andi. Silakan Dr. Andi. Selamat siang, terima kasih Dr. Molly atas pemaparan yang sangat baik ya. Terima kasih Dok, ini sudah banyak banget pertanyaan dari rekan-rekan di box Q&A. Dokter sudah coba kita kategorikan dengan yang relevan. Kemudian yang kedua, trending topik pertanyaannya Dok, kita akan tampilkan untuk pertanyaan dari para rekan sejawat. Oke, ini pertanyaan pertama. Saya akan undang Dr. Lilian Elaine untuk menanyakan pertanyaannya langsung kepada Dr. Molly. Silakan Dr. Lilian Elaine untuk unmute mic-nya dan bertanya langsung kepada Dr. Molly. Oke, selagi menunggu Dr. Lilian Elaine untuk
unmute mic-nya. Ada pertanyaan nih dok. Ini pertanyaan yang banyak banget di box Q&A. Jadi trending Ya, topik ya dok ya. Dari Dokter Megawati dan Dokter Febrina. Tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang prognosis dok. Pada tahun ketiga, ya, 90% itu akan remisi ya dok ya. Nah, ya. kalau udah remisi dok, kemudian apakah seumur hidup dia tidak bisa diberikan apa yang ada formula sapinya dok? Gitu, itu pertanyaan dari Dokter Megawati. Nah, pertanyaan dari Dokter Febrina juga sama dok. Intinya adalah jika sudah terdiagnosis, apakah sama sekali tidak boleh konsumsi susu sapi nih setelah usia 3 tahun ke atas? Jika boleh, kapan dan bagaimana tahapan konsumsinya? Silakan Dokter Molly. Iya. Ya, terima kasih Dokter Andi. Terima kasih juga kepada Dokter Megawati dan Dokter Febrina yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya bisa dijadikan satu ya dok ya. Jadi saya jawab dulu nih pertanyaan Dokter Febrina. Jadi pada bayi atau anak yang memang sudah didiagnosis secara tepat, apalagi melalui baku emas, eliminasi, dan provokasi, mengalami alergi susu sapi, maka benar anak tersebut tidak disarankan untuk mendapatkan asupan makanan atau minuman yang mengandung protein susu sapi. Sampai kapan? Sampai anak tersebut mengalami toleransi. Jadi tidak seumur hidup untuk dieliminasi. Itulah gunanya kita harus memberikan atau melakukan evaluasi bertahap, yaitu dimulai pada usia 1 tahun, kemudian apabila tidak, anak tersebut masih mengalami alergi, kita bisa ulang setiap 6 bulan sampai usia 3 tahun. Bagaimana tahapannya? Langsung saja bisa kita berikan formula atau makanan produk yang mengandung protein susu sapi. Kemudian begitu juga dengan pertanyaan Dokter Megawati, apakah seumur hidup anak yang dulunya alergi susu sapi kemudian mengalami alergi susu sapi sampai dewasa sampai itu? Ternyata tidak, karena hampir 90%, bahkan ada satu penelitian menyatakan hampir 95% anak yang dulunya mengalami alergi susu sapi pada usia 3 tahun ternyata sudah mengalami toleransi. Artinya di sisa hidupnya berikutnya dia sudah bisa menikmati semua makanan yang mengandung protein susu sapi dan produk keturunannya. Terima kasih dok. Begitu Jadi mungkin sangat Dokter Andi. lengkap jawabannya Dokter Molly. Banyak Ya, pencerahan nih hari ini buat kita. Jadi pertama memang harus berangkat dari diagnosis yang tegak dulu ya dok. ya betul Kemudian sekali. bisa mulai diperkenalkan setelah dengan susu sapi jika anaknya sudah mulai ada toleransi. Iya, Nah, kemudian tidak akan seumur hidup alergi karena 90% bahkan tadi sampai ada yang studi itu juga 100% sudah bebas dari toleransi terhadap alergi susu sapi. ya pada Nah, usia pertanyaan 3 tahun. Ya, 3 tahun dokter. Terima ya, kasih dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya dok terkait dengan diagnosis nih dok. Ada pertanyaan dari sebentar dok. Dari dokter Gabriel Hosiana. Izin ya. bertanya dok, uji provokasi tadi itu berapa lama dilakukan ya dok? Mungkin berapa lama, mungkin berapa sering frekuensinya juga, dan kapan sih dok bisa mulai dilakukan tes provokasi nih? Mulai usia berapa dari si anak? Oke, ini untuk diagnosis ya, berarti uji provokasi atau misalnya sebelum uji provokasi tentunya kita melakukan uji eliminasi ya. Kita curiga, tadi saya balik lagi ya, kalau kita mencurigai anak mengalami alergi susu sapi, maka apabila memang tidak bisa dilakukan tes, pemeriksaan misalnya skin prick test atau pemeriksaan imunoglobulin E yang spesifik, secara baku emas kita melakukan eliminasi dan provokasi. Eliminasi dilakukan 2-4 minggu. 2 minggu boleh dilakukan apabila gejalanya ringan, tetapi kalau gejalanya berat, maka kita lakukan eliminasi selama 4 minggu. Setelah eliminasi, misalnya dia ada perbaikan, kita lakukan provokasi. Provokasi pada diagnosis maupun pengulangan provokasi pada evaluasi itu dilakukan tergantung kondisi bayi. Karena tadi kita sudah mengingat bahwa klasifikasi alergi susu sapi ada yang IgE dan ada yang non-IgE, tergantung onset. Bisa yang non-IgE itu bahkan bisa sampai 72 jam. Artinya kalau kita memberikan anak tersebut provokasi di hari pertama
sudah muncul gejala alergi susu sapinya kembali, maka kita bisa hentikan dan kita bisa menganggap anak tersebut memang mengalami alergi susu sapi apabila itu saat diagnosis. Tetapi pada saat evaluasi kita bisa menyatakan bahwa anak tersebut belum mengalami toleransi setelah provokasi. Tetapi apabila pada hari pertama tidak ada, kita berikan lagi pada hari kedua. Pada hari kedua tidak ada, nggak apa-apa. Kita tunggu sampai 3 hari karena ada yang namanya non-IgE yang bisa berlangsung 72 jam setelah pajanan. Setelah 3 hari atau bahkan mungkin dilanjutkan selama 1 minggu tidak ada gejala, maka bisa pada saat diagnosis bisa kita pikirkan anak tersebut bukan alergi susu sapi. Mungkin ada hal yang lain. Atau pada evaluasi pada saat setelah 3 hari tidak ada gejala, maka bisa kita simpulkan bahwa anak tersebut sudah mengalami toleransi. Artinya bisa mengkonsumsi protein susu sapi kembali. Seperti itu, Dokter Andi. Thank you dokter. Jadi sangat berguna nih untuk kita di praktek sehari-hari dok. Jadi jangan langsung tiba-tiba 1 hari tidak ada gejala dibilang, oh anak ibu bukan alergi susu sapi gitu ya. Iya. Kita tunggu 72 jam karena memang ada delay hypersensitivity yang non-IgE mediated Iya. ya dok. Betul sekali Yes. Dokter Andi. Thank you dokter. Nah sekarang dokter Lilian Ilin ada pertanyaan menarik nih dok terkait dengan asupan ASI dari ibu kepada anak dengan alergi susu sapi. Silakan dokter Lilian Ilin. Iya baik. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Selamat sore Dokter Andi, Dokter Molly. Saya dengan Dokter Lili. Izin menanyakan dok, pada kasus alergi susu sapi berat yang terdiagnosa pada saat neonatus dok. Jadi saya pernah dapat kasus bayinya ini sampai BAB darah dok. Dan ibunya diminta pantang susu sapi dan produk turunannya. Nah sebaiknya berapa lama ibu diminta pantang dok sebelum kami boleh coba untuk berikan ASI-nya kembali? Pertama itu dok, kemudian untuk berapa lama ibu sebaiknya ke depan diminta pantang dan amannya pada usia berapa kita boleh coba untuk misalnya ibunya pantangnya dilonggarkan, misalnya hanya susu sapi saja. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih Dokter Lili atas pertanyaannya. Hal ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pertanyaan yang tadi ya, yang sudah kita jawab juga. Tapi pada yang Dokter Lili tanyakan pada kondisi air susu ibunya yang diberikan pada bayi. Kalau yang tadi kan pada bayi atau pada anak yang mendapatkan formula. Pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, sekali lagi, walaupun gejalanya ringan, walaupun gejalanya berat, ASI tidak dihentikan. Tetapi ASI tetap dilanjutkan dengan syarat ibu yang menyusui tidak memberikan atau tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein susu sapi dan segala macam produk keturunannya. Kalau tadi kasusnya Dokter Lili sampaikan anaknya sampai BAB berdarah, tapi kita lihat karena BAB berdarah itu sendiri, itu sebenarnya masuk ke dalam golongan gejala ringan sedang ya, atau misalnya ada problem lain misalnya sampai gagal tumbuh berarti masuk gejala yang berat. Eliminasi atau pantang pada kasus ini ibunya yang pantang mengkonsumsi makanan yang mengandung protein susu sapi itu kalau yang ringan boleh 2 minggu, tapi kalau gejalanya berat sampai harus 4 minggu. Jadi selama 4 minggu ibunya pantang. Kalau mau aman ya 4 minggu. Misalnya nggak kurang jelas nih ringan apa berat ya, gimana ya? Ya sudah ambil saja 4 minggu. Ibunya diminta untuk tidak makan semua makanan dan minuman yang mengandung protein susu sapi. Tidak minum susu, tidak minum, makan yogurt, kemudian keju, butter, semua yang mengandung protein susu sapi ibunya dilarang gitu selama 4 minggu. Kemudian kalau sudah tegak diagnosis, misalnya anak tersebut memang mengalami alergi susu sapi, tetap ASI-nya dilanjutkan. Ibunya tetap harus pantang. Sampai kapan? Ya, balik lagi, kita harus melakukan evaluasi pada anak yang mengalami gejala alergi susu sapi setidaknya pada usia 1 tahun atau bisa lebih cepat 9 bulan atau minimal 6 bulan setelah dilakukannya proses eliminasi atau pantang sebagai tata laksana alergi susu sapi. Seperti itu, Dok.
Baik, cukup jelas dokter. Berarti memang cukup lama ya dok untuk ibunya memang harus kontak tepatnya. Iya, makanya ibu menyusui yang anaknya mengalami alergi susu sapi akan mendapatkan diet secara alami. Baik, terima kasih dokter. Iya, ya. Terima kasih Dr. Molly, Dr. Lilian. Jadi tadi pertanyaannya sudah jelas dijawab ya dok, terkait dengan ibu yang pantang protein susu sapi. Cukup banyak ya dok ya ternyata yang dipantang ya, baik dari Iya, produk susu dan turunannya, iya. dagingnya, termasuk bakso mungkin ya dok ya. Daging tidak. Oh daging Jadi tidak dok. hanya protein susu sapinya saja. Tapi daging sapi, lidah sapi, tulang sapi, silahkan masih boleh dimakan. Clear, jadi jelas dok. Terima kasih dok, ini Iya, membantu banget untuk iya. edukasi ke pasien. Iya, jadi masih boleh makan steak, boleh makan bakso, boleh. Siap dok. Nah sekarang ada pertanyaan selanjutnya dok, Ya, selanjutnya dari teman-teman sejawat lagi nih. ya. Dari Dr. Yana Aulia Yasmin dan Dr. Dewi Sartika bisa dijadikan satu dok ini topiknya. Jadi membedakan alergi sapi dan intoleransi laktosa bagaimana dok? Kemudian ada perbedaan nggak sih dok diare atau perubahan BAB dari alergi sapi dengan diare pada umumnya dari segi konsistensi? Ini lebih ke arah diagnosis dan diferensial diagnosis dokter. Iya, terima kasih kepada Dr. Yana dan Dr. Dewi atas pertanyaannya. Saya jawab yang Dr. Yana dulu ya. Pertanyaan Dr. Yana ini sering memang sekali dipertanyakan. Apa sih atau bagaimana sih kita membedakan alergi susu sapi dan intoleransi laktosa? Hal ini bisa kita bedakan pertama dari riwayat atopi pada keluarga. Umumnya pada alergi susu sapi itu memiliki riwayat keluarga yang mengalami penyakit alergi. Tetapi pada yang intoleransi laktosa umumnya tidak berhubungan dengan riwayat atopi atau riwayat alergi pada keluarga. Kemudian, kalau alergi susu sapi tentu penyebabnya adalah reaksi simpang makanan yang diperantarai sistem kekebalan tubuh terhadap protein susu sapi. Tetapi kalau pada intoleransi laktosa, reaksi simpangnya tidak diperantarai oleh sistem kekebalan tubuh. Terjadi karena adanya kurangnya enzim laktase. Perbedaannya lagi, gejala alergi susu sapi misalnya dia mengalami diare. Biasanya seperti tadi, diarenya nggak sendiri, biasanya ada gejala lain yang tumpang tindih. Tetapi kalau pada intoleransi laktosa, biasanya dia langsung berhubungan dengan minum susu sapi, kemudian perutnya lebih kembung, BAB-nya lebih muncrat ya, seperti itu. Kemudian di area anusnya terlihat lebih merah seperti itu. Dan untuk pertanyaan Dokter Dewi, apa sih perbedaan diare karena alergi susu sapi dengan diare pada umumnya? Dari segi konsistensi tidak ada perbedaan. Diarenya sama, konsistensinya bisa bubur, bisa cair, seperti itu. Yang membedakan mungkin kalau misalnya diare disebabkan infeksi, maka biasanya disertai ada lendir. Sementara kalau pada alergi susu sapi umumnya tidak, walaupun bisa juga disertai lendir. Gejala lainnya biasanya kalau karena infeksi, ini juga yang sering ditanyakan apa bedanya diare yang karena infeksi ataupun diare karena alergi susu sapi. Pada alergi susu sapi umumnya tidak disertai demam, sementara pada infeksi, diare yang disebabkan infeksi umumnya disertai demam. Tetapi secara konsistensi hampir sama diarenya, konsistensi fesesnya sama. Seperti itu, Dokter Andi. Kasih banyak dok, Ya. penjelasannya sangat jelas untuk kita membedakan antara gejala klinis ya dok ya, dari perubahan BAB tadi. Iya. Baik dok, mungkin ini pertanyaan terakhir dok dari dokter Yeni Iya. Namasari. Karena kendala waktu dokter, apakah jika anak tersebut memiliki riwayat alergi, apakah perlu juga dok diberikan probiotik, prebiotik, atau gabungan simbiotik dok dari kedua prebiotik dan probiotik tadi? Iya. Terima kasih Dokter Yeni. Pertanyaan ini juga pertanyaan trending yang sering ditanyakan ya, karena probiotik, prebiotik, simbiotik ini lagi booming ya sepertinya. Jadi penggunaan probiotik, prebiotik, atau gabungan diantaranya yang kita sebut simbiotik
pada tata laksana alergi sampai saat ini belum dianjurkan atau belum direkomendasikan karena belum adanya data yang kuat ke arah situ. Tetapi kalau penggunaan probiotik, prebiotik, atau simbiotik pada pencegahan alergi memang masih pro kontra, ya. Tetapi World Allergy Organization atau WHO pada tahun 2015 menyarankan pada anak yang memiliki risiko tinggi terhadap alergi secara umum bisa diberikan probiotik pada ibunya saat hamil trimester terakhir. Kemudian pada ibu yang menyusui yang memiliki anak dengan riwayat atopik atau risiko alergi tinggi, atau pada anak yang memang memiliki risiko alergi. Tapi hal ini juga harus dipertimbangkan apabila anak tersebut lahirnya secara normal, setelah lahir langsung mendapatkan proses IMD atau inisiasi menyusu dini. Kemudian anak dilanjutkan mendapatkan ASI secara eksklusif. Penggunaan antibiotik ibu saat hamil juga tidak pernah atau jarang, maka hal ini tidak diperlukan. Tetapi kalau ternyata anak tersebut ternyata tidak lahirnya secara bedah sesar, kemudian setelah lahir tidak mendapatkan ASI, berarti dia memiliki faktor risiko ketidakseimbangan mikrobiota usus, sehingga perlu dipertimbangkan untuk pemberian probiotik, prebiotik, ataupun simbiotik. Tetapi perlu diingat, pemberian ini hanya berguna atau efektif untuk mencegah terjadinya kejadian dermatitis atopik saja, tidak untuk mencegah penyakit alergi lainnya. Dan memang sampai saat ini ke depannya masih banyak penelitian yang masih dikembangkan mengenai peran probiotik, prebiotik, dan simbiotik ini untuk efektivitasnya dalam pencegahan alergi lainnya ataupun tata laksana alergi secara khusus. Begitu Dokter Andi. Terima kasih banyak Dok, penjelasannya sangat-sangat lengkap. Jadi sudah dijelaskan mulai dari yang dianjurkan, tidak dianjurkan, sampai kondisi-kondisi faktor penyerta dari baik ibu, anak ya Dok, sudah dijelaskan semua. Terima kasih banyak Dr. Molly, mengingat waktu kita akan tutup sesi ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak Dr. Molly atas waktunya dan penjelasan yang sangat lengkap, jelas, slide-nya juga sangat bagus Dok, ilustrasi sangat menarik gitu. Kami sangat berterima kasih kepada Dr. Molly. Ya, terima kasih Dr. Andi, terima kasih teman-teman semua. Semoga penyampaian yang telah saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Saya izin pamit ya Dr. Andi ya. Jumpa dokter. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan sejawat semua, masih ada 20 pertanyaan lagi yang belum bisa dijawab oleh Dr. Molly tadi, belum karena kendala waktu. Nantikan untuk acara selanjutnya di tanggal 3 Desember dengan Dr. Sumadiono, itu mengenai diskusi kasus yaitu alergi susu sapi. Kita akan banyak bertanya kepada Dr. Sumadiono dan lebih banyak waktu yang bisa diungkapkan berdasarkan dari kasus-kasus yang ditemui di praktek sehari-hari. Untuk sejawat kita akan lihat untuk video selanjutnya.
Baik, terima kasih kepada rekan sejawat yang sudah menyaksikan acara webinar kita pada hari ini. Jangan lupa untuk sertifikat SKP ini dapat didapatkan di aplikasi Alomedica dengan mengerjakan post-test dan membaca artikel dari webinar hari ini. Jangan lupa sejawat untuk acara selanjutnya ada webinar dengan Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan pada tanggal 3 Desember. Kita akan banyak berdiskusi kasus mengenai alergi susu sapi pada anak. Ya, terima kasih banyak rekan sejawat untuk waktu dan perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali di webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Alomedica, jadi dokter andal dalam genggaman.